Pak. Terima kasih Pak Evan sama Pak Budi. Terima kasih dipuji Pak dari Dispuspan. Ini bincang-bincang sedikit terkait dengan kegiatan di hari ini Pak. Kebetulan di Dispuspan kita ada podcast yang akan kita launching ya Pak ya. Dan nanti kita ke depannya bisa Bapak jadi tamu istimewa kita terkait dengan kegiatan PNN. Ini PNN ini tadi saya lihat ada kegiatan yang namanya rapat koordinasi pengembangan program instansi tempat kerja bersih narkoba atau Bersina. Ya Pak, terkait lagi dengan kita ini sebagai ASN ya Pak ya, masyarakat ini rawan sekali dengan narkoba. Apa Pak yang menjadi tujuan dari kegiatan kita? Ya, terima kasih. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Kawapas bahwa dalam narkotika ini peredarannya ada supply and demand. Jadi di supply ini adalah tugas penegakan hukum. Nah, kadang kita terlupakan bahwa yang paling penting itu demand-nya. Yang benar bahwa setiap tahun, mungkin setiap bulan, setiap hari kita bisa mendengar penangkapan narkotika. Baik di seluruh negeri ini, sampai ke kota-kota, ini setiap hari beritanya tentang penangkapan narkotika. Bahkan saking seringnya nangkap, lapas saja sudah tidak mampu untuk menampung kasus narkotika ini. Nah, bagaimana teori ini sebenarnya kita balik, bagaimana kita perangnya dari demand-nya, dari pembeli. Nah, jangan sampai penyalahguna ini tidak kita sentuh. Bagaimana kalau bisa di Republik kita ini tidak ada lagi penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan sendirinya maka peredaran itu akan mati sendiri. Ibarat dalam orang berdagang, ketika hari raya Idul Fitri itu banyak penjual kue karena banyak pembeli. Tapi seandainya tidak, suasana lebaran tidak ada orang jual kue karena tidak ada orang yang membeli. Nah, bagaimana ini kita lakukan di bidang narkotika? Kita harapkan tidak ada lagi pembeli. Ya, mungkin itu jangka panjang ya Pak Budi ya. Bisa tidak ada pembeli, minimal kita bisa menurunkan angka tingkat penyalahguna ini, sehingga tugas penegak hukum akan ringan dengan sendirinya, dimulai dari lingkungan kerja kita masing-masing. Kalau seluruh lingkungan kerjanya sudah bersih, maka kita menghimbau masyarakat akan lebih didengar oleh masyarakat. Lebih mudah, mungkin itu. Tugas berat mungkin ya Pak dari PNN ini ya kan. Terus kalau boleh saya tahu Pak, pembelinya ini, jadi sekarang kan banyak pembelinya. Ini kebanyakan dari golongan mana Pak? Apakah ASN ini juga banyak pembelinya? Kita nggak tahu ya Pak ya kan. Kadang kan penyusup itu kan banyak. Iya. Saya ini ya. Monggo Pak. Mohon izin saya dari Bapak diutarakan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang satu golongan dengan lapas dan rutan. Kalau ibu pembeli dari mana ada sih? Iya, itu yang membuat berdasarkan statistik yang ada di kita di masyarakat untuk pengguna itu memang tidak semuanya masuk ke lapas, tapi ada beberapa pengguna yang memang dia pada saat berperkara itu barang buktinya melebihi dari sema makamahnya Pak ya, itu bisa dipenjara. Nah itu yang ASN banyak ya, memang tidak bisa dibilang apakah 50% tidak. Dengan orang umum itu banyak. Jadi ASN banyak, eksekutif itu banyak, pelajar mungkin Pak. Banyak pelajar banyak, bahkan di Batam ya yang kami tahu itu lapas anak juga mayoritas aslinya narkoba itu. Karena di sini tidak ada lapas anak, saya tidak tahu statistiknya. Ibu rumah tangga pun ada. Jadi saya setuju sekali dengan program dari kota bahwa kita itu dari lingkungan kerja, lingkungan terkecil kita dulu, keluarga dan lingkungan pekerjaan kita, lalu nanti itu akan menular ke tempat lain.
minimal dari diri kita sendiri ya Pak ya. Memang lingkungan kita ini kan sangat berpengaruh sekali. Terus Pak, ini misalkan ada ASN yang terlibat, ya kan saya bicara ASN karena kita seorang ASN ya Pak ya, dan apalagi programnya ini bersinar ya, bersih lingkungan kerja gitu. Misalkan nih ada ASN yang terlibat, bagaimana prosedur penanganan pelaporannya internal yang aman dan rahasia. Kadang kan ini berita kayak gini kan langsung boom gitu ya Pak ya, karena harusnya kan bagaimana kita menyikapi dengan bijak kalau ada ASN yang terlibat. Bagaimana prosedur penanganannya? Terima kasih. Jadi dia ada dua, ada barang bukti atau tidak ada barang bukti. Itu dulu yang pertama. Kalau dia ada barang bukti, kalau dia melebihi 1 gram, itu akan kita proses secara hukum. Jadi tidak ada kompromi kalau dia melebihi 1 gram, apalagi dia terlibat jaringan narkotika. Jadi kalau 1 gram itu berarti dia bukan untuk dirinya sendiri. Jarang sekali orang menyalahgunakan narkotika itu dia menghabiskan langsung 1 gram. Nah, jadi kalau pemakai penjual juga gitu. Ya, itu wajib kita proses secara hukum. Tapi kalau dia memiliki barang bukti di bawah 1 gram, dia untuk dirinya sendiri itu tetap diproses hukum, tapi kita TAT. Namanya tim assessment terpadu yang diketuai oleh Kepala BNN, K atau P, itu nanti akan merekomendasikan bahwa dia untuk direhabilitasi. Untuk agar nanti ketika dia disidang, dia ponisnya rehabilitasi. Kalau dia barang buktinya di bawah 1 gram dan dia tidak terlibat jaringan. Tapi kalau ketika dia diamankan, dia tidak ada barang bukti, tapi dia penyalahguna atau pecandu, ini kita lindungi. Orang ini kita rehabilitasi. Kita wajib laporkan ke BNN, nanti tim asesor kita yang menentukan. Jadi ada pendampingan gitu. Iya, apakah dia coba pakai, teratur pakai, atau pecandu. Tergantung tingkatannya penanganannya. Kalau coba pakai, dia dikonseling. Kalau teratur pakai mengarah ke pecandu, dia wajib menjalani rehabilitasi rawat inap. Nah, nanti kita kembalikan ke Satker, ke dinas. Apakah kalau dia wajib lapor misalnya, mungkin hukumannya ringan, mungkin surat peringatan atau sampai dengan penurunan pangkat itu. Tapi kalau dia sudah seorang pengedar, ya saya yakin itu sudah sampai pemberhentian sesuai dengan sesuai dengan peraturan disiplin pegawai itu. Kami pernah itu di Batu Raja. Jadi yang menyerahkan waktu itu Pak Kamil ke BNNP, waktu itu di Palembang, BNNP Sumatera Selatan. Setelah di asesmen, ternyata memang pengguna mengarah ke pecandu. Kalau nggak salah itu rehatnya 6 bulan ya, 6 bulan. Itu dari kementerian kita. Di Tara kan ada tempat rehabilitasi. Nah, ini yang menjadi kendala kita, Bu. Jadi Bukan saja di Tarakan, tapi di Kalimantan Utara ini belum ada balai rehabilitasi. Sehingga setiap ada laporan yang ingin rawat inap, kita kirim. Kalau di Kalimantan Tanah Merah, Kalimantan Timur, Samarinda. Samarinda. Itu milik BNN, Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Berarti rujukan medisnya ke sana ya? Iya, kita kirim. Nah, yang jadi masalah kebanyakan penyalahguna pecandu itu orang kurang mampu. Untuk ke sana susah. Untuk ke sana tidak karena bisa biaya sendiri. Biaya sendiri. Jadi negara itu cuma membiayai di balainya itu, di rehabnya itu selama 6 bulan. Kita gratis makan. Tapi biaya kesananya sendiri, mandiri. Tapi misalkan nih kalau tadi dikatakan nggak mampu Pak, terus nggak bisa ke sana itu bagaimana Pak? Ya, yang jadi masalah inilah ya. Yang kalau masih saya waktu saya tugas di Bitung, itu saya bekerja sama dengan pemerintah kota. Maka di setiap tahun itu dinas sosial menganggarkan 10 orang untuk rehabilitasi rawat inap. Jadi pemerintah daerah menganggarkan 10 orang dan bekerja sama dengan Basnas. Jadi dinas sosial mengantar warganya yang kurang mampu, yang benar-benar setelah di asesmen dia membutuhkan rawat inap. Jadi memang masih PR buat
Ya, Pemerintah ya Pak ya, perlu adanya rehabilitasi setiap daerah untuk mengurangi biaya. demand tadi itu salah satu Demand, mengurangi betul. demand, karena kalau orang-orang ini tidak dipulihkan maka akan semakin parah. Dan ini penyakit menular non medis, betul. Ini penyakit menular ini Bu, tapi non medis. Non medis benar. Bukan seperti penyakit TBC, bukan kayak COVID, tapi ini Iya. menular. Dia akan mengajak teman-teman yang lain, Benar Pak. Iya. satu orang, dua orang, akhirnya Iya. menyebar. Ya, seperti tadi Bapak Budi banyak katakan ibu rumah tangga juga terlibat ya Pak. Ya, ya. Karena apa ya? Mungkin dalam bentuk hal yang oh, ternyata enak gitu. Jadi Isi lapas perempuan di Batam itu hampir 300 perempuan perempuan. luar biasa ya Pak ya. Di Batam itu cuma Kepri itu cuma Batam, Karimun, Bintan, dan Mungil. Hingga 5 kabupaten kota juga sama. Bapak luar biasa nih, pejuang-pejuang narkoba. Terakhir pertanyaan dari kami Pak, harapan apa nih dari program Destina ini, terutama di Kota Tarakan nih Pak ya. Kota Tarakan kita tahu bahwa sangat rawan dengan pengedaran narkoba, pemakai, apalagi anak sekolah Pak ya. Jadi harapan apa nih dengan program ini, indikator keberhasilannya Pak? Ya, harapan saya seluruh instansi pemerintah, swasta di Kota Tarakan ini membangun komitmen bersama. Jadi, marilah kita jaga lingkungan kerja kita dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga kalau kita menjaga lingkungan kerja kita, kalau seluruh lingkungan kerja kita bersih dari narkotika, yang mudah-mudahan ini akan mengurangi permintaan. Baru kita bekerja untuk menghimbau masyarakat. Ini harapan kami dengan kebijakan-kebijakan. Jadi outcome yang yang kami harapkan ada kebijakan di perusahaan dan di lingkungan kerja, mulai dari regulasinya, mulai dari sidap. Misalnya ada pegawai yang notabene sudah melenceng dari tugas pokok, sudah temperamen, itu bisa kita deteksi dini. Di perusahaan dan lingkungan kerja itu membuat satgas anti narkotika di pemberdayaan masyarakat, sehingga saling mengawasi, bekerjasama dengan BNN, memberikan pencerahan bagaimana bahayanya narkotika ini, bahwa narkotika ini tidak bisa diobati, tidak ada obatnya. Sehebat apapun orang, sekaya apapun, itu tidak bisa diobati kalau sudah jadi pecandu narkotika. Obatnya apa? Kesadaran diri sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Kalau Pak Budi sebagai orang baru ini di sini, bagaimana Pak tanggapan dan harapan dari kegiatan yang dilakukan oleh BNN? Kalau harapannya mungkin kurang lebih sama ya dengan Pak Nadiem. Kami masyarakat itu berhubungan langsung dengan hasil pekerjaan dari para penegak hukum sebelumnya. Jadi mungkin bisa dibilang kamilah yang paling banyak berinteraksi dengan bandar dan pengedar. Kami tidak bilang penyalahguna ya, bandar dan pengedar. Pentolannya ini Pak ya. Pentolannya. Kami yang paling banyak berinteraksi dengan mereka. Oleh karenanya mungkin kami juga yang paling rentan untuk terkontaminasi sama mereka. Langsung. Jadi kamilah yang paling rentan juga dalam menjadi penyalahguna. Di dalam sel juga bisa ya Pak ya? Tergantung. Ada beberapa memang lapas yang di Indonesia memang yang sudah steril ada. Tapi kami juga tidak menutup bahwa kami masih manusia. Betul. Jadi kami masih ada kecolongan, ada pengkhianat, itu masih ada. Orang dalam sendiri biasanya itu. Nah, oleh karenanya awalnya dari situ Bu. Awalnya dari penyalahguna, lama-lama menjadi kebutuhan dia dan akhirnya menjadi pengkhianat. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita harus deteksi dini orangnya, mulai berubahnya perilaku, berubahnya kebiasaan, itu menjadi indikator salah satu indikator dia sudah mulai melenceng dari jalur. Harapan kita
itu kurang lebih sama dengan Pak Indra bahwa kami mulai dari tempat kami. Sebagai ingat kemarin kami tanggal 9 mungkin lapas juga ya Pak sama ya Pak? Ya. Lapas juga tanggal 9 atau tanggal atau tidak. Di kami di Bapas itu tanggal 9 kemarin sudah April sudah cek urin dengan itu walaupun saya belum di sini saya terima laporan tadi bahwa tanggal 9 kita lakukan dulu. Terus saya juga akan memberikan penguatan di Bapas bahwa walaupun kita berhubungan langsung dengan mereka, ya nggak usah terjun sampai situ. Karena kita sudah tahu hukumnya. Kalau dibilang teman-teman kami di sini tidak tahu resikonya, bohong mereka. Mereka sudah tahu semua resikonya. Pasal per pasal mereka tahu, berapa hukuman yang mereka tahu, bahkan kita juga sudah punya pengalaman, kita bisa ketemu langsung sama orangnya, yang hukuman 20 tahun ada, sampai ada, dan hukuman mati ada. Jadi kami berharap kami bersih dulu. Jadi kurang lebih sangat luar biasa. Saya lihat videonya itu bersinar, bersih di lingkungan masjid. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik, Pak. Pejuang-pejuang narkoba luar biasa. Mudah-mudahan dengan program ini kan meminimalisasi pelibatan generasi muda, orang tua, ibu-ibu tadi, gitu kan, dengan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dan mungkin PR bagi pemerintah ini juga untuk membangun rehabilitasi ya. Jadi kalau ada itu kan enak, gitu, memudahkan juga bekerjanya. Terima kasih banyak nih Pak Epon, Pak Budi atas kerjasamanya dan informasinya. Nanti lain kali kita undang di podcast kalau kita sudah launching. Siap ya Pak ya? Terima kasih banyak Pak Epon, Pak Budi.